Dan pemirsa, yang terkini dari update longsor di Galian C, Cirebon, Jawa Barat, ini telah ada 6 korban meninggal dunia dan juga 2 korban luka-luka yang langsung dilarikan ke rumah sakit. Tadi pun kami sempat berbincang dengan petugas SAR Jawa Barat, Pak Novayanto, yang mengatakan bahwa evakuasi masih akan terus dilakukan sampai jam 5 sore nanti. Dan jika di jam 5 sore nanti masih ada korban yang belum ditemukan, maka evakuasi akan dilanjutkan di esok hari. Dan tentunya pemirsa, dari beberapa unsur yang terlibat di sini ada TNI, Polri, Basarnas, Tim SAR dan lain sebagainya, ini menurunkan eskavator atau alat berat yang ada di lokasi tentunya untuk bisa membantu atau menunjang pencarian korban yang tertimbun. Dan jika kita merunut pemirsa pernyataan dari Pak Novayanto sebagai petugas SAR Jawa Barat yang mengatakan bahwa pencarian ini dipusatkan pada alat berat yang tersedia di sana, mengingat yang longsor ini adalah material kapur atau batu yang cukup berat pemirsa, membuat tidak dimungkinkan manusia untuk bisa ikut mencari atau menyingkirkan puing-puing yang jatuh ke bawah dan juga longsor. Tadi pun pemirsa, ini masyarakat sudah dilakukan pembatasan. Untuk masyarakat yang ingin melihat tadi sudah dijauhkan atau dipukul mundur pemirsa, tentunya untuk batas keselamatan. Melihat dari Medan sendiri pemirsa, ini dikatakan cuaca di sana cukup bisa berubah-ubah dan juga memungkinkan adanya longsor susulan. Ditakutkan nantinya pemirsa, jika masyarakat terlalu dekat nanti akan timbul atau muncul korban baru. Pemirsa, kita akan kembali mengupdate informasi pada petugas SAR Jawa Barat Pak Novayanto. Pak Nova, bagaimana, apakah ada update perihal dengan korban yang meninggal di sana? Pak Nova. Baik pemirsa, kami masih mencoba untuk bisa kembali menghubungi Novayanto sebagai tim SAR Jawa Barat. Tetapi pemirsa, menurut data yang kami dapatkan, Gunung Kuda ini sering mengalami longsor seperti yang terjadi pada Juni 2023, Februari 2025, dan pada saat ini tepatnya bulan Mei 2025, di mana longsor seringkali terjadi di lokasi Galian C dan dapat mengakibatkan rusaknya tebing atau bahkan menyebabkan orang tertimbun seperti yang terjadi pada saat ini. Untuk informasi juga pemirsa bahwa bukan hanya korban meninggal dunia atau korban luka-luka, tetapi juga truk ikut rusak karena tertimpa oleh puing-puing yang berjatuhan saat longsor terjadi, tepatnya pada hari ini jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan mencoba kembali menghubungi petugas SAR Jawa Barat, Pak Novayanto. Mas. Pak, bagaimana? Apakah ada update kembali perihal dengan korban yang meninggal maupun luka-luka? Untuk update meninggal, untuk korban tadi yang terakhir terhitung berarti total 7 orang, Mas. Untuk korban meninggalnya. Oke, berarti sudah bertambah kembali 1 orang ya, Pak? Iya, betul. Untuk korban yang luka-lukanya? Masih sama seperti awal tadi, Mas. Belum ada perubahan lagi karena untuk terakhir update tadi yang ditemukan korban meninggal. Mas. Oke, berarti 7 orang dalam kondisi meninggal dan juga 2 orang yang luka-luka ya, Pak ya? Siap, Mas. Untuk yang luka-luka dan korban meninggal dunia ini dilarikan ke rumah sakit atau masih di sana, Pak? Untuk korban meninggal yang terakhir ini masih di lokasi, Mas. Oh, untuk yang awal tadi dievakuasi ke RSUD Arjawinangun. Oke, untuk korban yang satu ini kenapa belum ke RSUD juga, Pak? Karena masih identifikasi tim Inafis dari kepolisian, Mas.
Oh, oke, bisa digambarkan kondisi dari korban yang baru ditemukan ini, Pak? Untuk kondisi sendiri, ya pastinya sudah meninggal, Mas. Untuk kondisinya, alhamdulillah tidak ada satupun kekurangan, Mas. Oke, berarti masih lengkap. Berarti 7 orang ini adalah korban yang ditemukan di lokasi ya? Di lokasi pertama atau lokasi kedua, Pak? Betul, Mas. Jadi sebelum kita bergeser sejauh kurang lebih 20 meter tadi di lokasi pertama sudah ketemu, Mas. Kemudian geser sekitar 50 meter ketemu satu orang. Kemudian yang bergeser tadi terakhir sekitar 20 meter ketemu satu orang lagi, Mas. Oke, berarti dari total 3 lokasi ini ada 7 korban ya? Betul, Mas. Oke, apakah di sana sudah ada pihak keluarga juga, Pak, yang ikut ingin melakukan evakuasi? Mana, Mas? Apakah ada pihak keluarga yang berada di sana untuk ikut melakukan evakuasi? Sampai saat ini belum ada, Mas, untuk pihak keluarga karena memang kita batasan masyarakat untuk masuk ke lokasi, Mas. Oke, Pak, dari tempat terjadinya longsor sampai ke RSUD tempat dievakuasinya para korban ini berapa kilometer kira-kira, Pak? Berapa menit? Untuk RSUD sendiri dari lokasi kurang lebih sekitar 30 menit. Baik, Pak, untuk Gunung Kuda sendiri ini memang sering mengalami longsor ya, Pak ya? Betul, Pak, untuk Gunung Kuda sendiri sudah beberapa kali mengalami longsor dan kejadian serupa. Alhamdulillah untuk kemarin-kemarin atau beberapa tahun kemarin korban cepat evakuasi, Mas. Baru ini terjadi lagi, begitu, Mas. Oke, menurut informasi juga yang terdampak bukan hanya korban meninggal dan juga luka-luka saja, tetapi juga ada kendaraan yang ikut tertimbun ya, Pak ya? Ini ada berapa kendaraan, Pak? Ya, betul. Betul, Mas. Untuk kendaraan sendiri yang tertimbun untuk saat ini baru terpantau sekitar 5 truk, Mas. Galian pasir 6. Ada 6 truk, Mas, yang terpantau saat ini yang posisinya sudah dikeluarkan dari reruntuhan, Mas. Oke, ada 6 truk dan juga tadi kabarnya ada pemilik warung yang ikut menjadi korban. Itu bagaimana bisa, Pak? Karena posisi longsorannya sendiri mencakup wilayah yang lumayan luas, Mas. Jadi untuk sekeliling di sekitar lokasi yang berjarak kurang lebih 50-100 meter ikut terkena dampak, Mas. Gitu, Mas. Oke, untuk warungnya sendiri berarti hancur ya, Pak ya? Betul, Mas. Sudah hancur, Mas. Oke, selain warung apakah ada bangunan lain yang ikut hancur, Pak? Untuk sementara update-nya baru warung aja, Mas, untuk bangunan. Oke, Pak, untuk yang ekskavator hijau ini nampaknya menemukan jenazah kembali atau bagaimana, Pak? Untuk updatean saat ini dicurigai memang ada satu korban lagi, Mas. Apakah Itu sudah sedang bisa proses evakuasi untuk memastikan apakah memang ada yang apakah memang ditemukan atau tidak, begitu, Mas. Apakah sudah bisa dipastikan, Pak, korban yang baru ditemukan ini dalam kondisi meninggal atau masih hidup, Pak? Untuk saat ini masih belum bisa, Mas, karena lokasi di lokasi tempat dicurigai ditemukannya korban ada sedikit longsoran dari atas, Mas. Jadi untuk lokasi sendiri masih belum stabil untuk longsorannya, begitu, Mas. Oke, untuk di Gunung Kuda ini ada berapa galian, Pak? Kalau untuk di Gunung Kuda sendiri hampir rata, Mas, semua wilayah sudah tergali begitu. Jadi untuk daerah bawahnya sendiri sudah lumayan kegali begitu, Mas.
Oke, apakah sudah ada informasi dari pihak pemilik tambang sendiri Pak yang datang ke lokasi atau belum Pak? Gimana Mas? Apakah sudah ada informasi dari pemilik tambang sendiri yang datang ke lokasi atau belum Pak? Oh, sampai saat ini belum ada Mas. Karena kita masih fokus ke pencarian. Oke Pak, kalau dilihat di layar kaca ini evakuasi yang sedang dilaksanakan sekarang ini terlihat cukup menyulitkan ya Pak ya. Bisa digambarkan itu sedang mengevakuasinya bagaimana? Betul Mas, jadi untuk kontribusi alat berat sendiri sangat berpengaruh Mas. Jadi untuk tenaga manusia sendiri kalau misalkan proses pengerukan dengan menggunakan eskavator menemukan korban, proses penggalian akan dihentikan sementara menggunakan eskavator. Kemudian kita yang tim rescue segera bergerak ke tempat yang dicurigai ada korban yang tertimbun. Gitu Mas. Baik Pak, untuk sebelum longsor terjadi di pagi hari tepatnya ini apakah terjadi hujan deras atau bagaimana Pak? Untuk di daerah Cirebon sendiri untuk seharian tidak ada hujan Mas. Cuaca cerah. Begitu Mas. Oh berarti tadi bukan karena hujan deras ya Pak ya terjadi longsor ini? Bukan Mas. Tapi bisa diperkirakan Pak ini longsor karena apa? Apakah karena masalah teknis? Kalau untuk penyebab longsornya sendiri masih dalam proses investigasi Mas. Tapi memang diperkirakan karena kurang stabilnya kondisi Gunung Kuda sendiri Mas. Karena memang sudah cukup lama untuk menjadi lokasi pengerukan gitu Mas. Oke Pak, ini kembali menegaskan apakah benar ini ada 9 korban yang meninggal Pak per saat ini? Untuk saat ini untuk korban meninggal baru 7 dan kemudian itu tadi ketemu 1, total 8 Mas untuk korban meninggal. Nanti kalau ada update lagi saya infokan kembali Mas. Oke, tadi Anda menyebutkan bahwa proses evakuasi dilaksanakan di 3 lokasi yang berbeda. Ini sampai sekarang masih dilakukan? Kalau sekarang berfokus ke 2 lokasi Mas, tempat ditemukannya 2 korban terakhir tadi. Begitu Mas. Apakah ada rencana penambahan lokasi untuk pencarian korban sendiri Pak? Kalau untuk rencana penambahan kita untuk sampai saat ini belum ada Mas, tapi kemungkinan untuk lingkup pencarian akan diperluas Mas. Barangkali di 2 lokasi terakhir masih belum ditemukan korban, maka untuk lokasi pencarian bisa diperluas menurut dari kejadian pertama, begitu Mas. Oke Pak. Tadi Bapak juga menyebutkan bahwa ada korban yang ditemukan sejauh 50 meter dari titik terjadinya longsor. Betul ya Pak ya? Betul, betul. Oke, berarti ada kemungkinan nggak Pak untuk penemuan dari korban sendiri ini lebih jauh daripada 50 meter? Untuk kemungkinan pasti ada Mas, soalnya kemungkinan pas kejadian longsor dari Gunung Kuda sendiri untuk supir-supir truk atau mungkin operator eskavator yang sebelum kejadian sempat melarikan diri, kemungkinan ada Mas. Oke Pak, untuk jam dilakukannya penambangan ini apakah Bapak mengetahui dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Kalau untuk dimulainya waktu penambangan kami kurang monitor Mas, tapi untuk kejadiannya sendiri menurut info dimulai dari jam 10 pagi. Oke, untuk proses yang sekarang sedang dilakukan Pak, apakah fokus kepada proses evakuasi saja atau juga dilakukan bersamaan dengan proses identifikasi korban dan juga yang lainnya Pak? Jadi untuk prosesnya sendiri
Untuk proses evakuasi, setelah korban terevakuasi akan langsung dilakukan identifikasi oleh tim Inavis dari kepolisian. Begitu, Mas. Oke, kalau di lapangan sendiri sudah terlihat belum Pak pihak kepolisian yang melakukan investigasi kronologi dari terjadinya longsor ini? Tim kepolisian sendiri masih mencari informasi, Mas, terkait A1-nya kejadian ini seperti apa dan kenapa, begitu, Mas. Oke, berarti di lapangan pun ada saksi mata ya Pak ya? Untuk kami tadi menggali informasi ada, Mas. Oke, itu apakah saksi mata tersebut telah menjelaskan bagaimana kronologi dari terjadinya longsor ini, Pak? Untuk saksi mata sendiri berkoordinasi dengan tim polisian tadi, Mas. Untuk kami yang tim rescue langsung ke proses pencarian dan backup eskavator karena ditakutkan terjadi penemuan dan kita langsung aksi, begitu, Mas. Oke, terima kasih Pak Novayanto. Selamat kembali bertugas Pak, hati-hati dalam bertugas Pak. Siap, Mas.